Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala Ramadan syahrus syiyam fihi unzilal Qur'an hudal linnasi wa bayyinatin minal huda wal furqan wa ba'du. Yang saya hormati, saya muliakan seluruh Bapak Ibu yang hadir tanpa kecuali, segenap jajaran kepengurusan masjid kita ini, Masjid Paripurna Darul Aman, kemudian para tokoh, para pemuka masyarakat, asatizah, Bapak Imam kita, panitia Ramadan, semua kita yang hadir berkumpul pada malam ini. Tak bisa saya sebutkan satu persatu, mudah-mudahan kita semua senantiasa diberi kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, umur yang panjang, rezeki yang halal berkah melimpah, anak cucu solihin solihat, bahagia dunia dan akhirat. Amin ya rabbal alamin. Santapan rohani Ramadan 15 menit. Itu ada bacaannya di sini, Pak. Baik Bapak Ibu sekalian, untuk anak-anak kami yang mencatat judul adab-adab berlalu lintas, adab-adab ketika berada di jalan raya. Penting, ini sangat penting, karena memang apalagi suasananya saat ini, orang pulang kampung ya, penting. Nah, saya awali dengan firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhallazina amanu atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Hai orang-orang yang beriman, taati Allah, taati Rasul dan ulil amr, pemimpin di antara kalian. Jadi aturan pemimpin di sini presiden negara menguasakan kepada menterinya, kemudian kepada pihak-pihak yang terkait berwajib untuk mengatur lalu lintas. Jadi perintah utamanya itu perintah negara, pimpinan. Jadi tertib di jalan raya itu mematuhi aturan pemerintah. Jadi konsep yang dipakai itu kalau tidak beraturan berbahaya. Darul mafasid muqaddamun an jalbil masalih. Menolak mara bahaya itu jauh lebih baik daripada mengobati. Jadi penting kemaslahatan umat, kemaslahatan di jalan raya juga penting. Makanya di antara adab-adab yang diatur oleh Islam adalah berperilaku baik dan tertib saat berkendara. Pertama, pastikan kendaraannya sehat. Pastikan pajaknya hidup. Jangan mati 2 tahun. Kalau mati 2 tahun, awas nanti kena rampok, kena rampas. Siapa yang merampas? Negara yang merampas. Itulah kerennya negara Indonesia, ya kan? Di luar negeri sana negara membantu rakyat. Di Indonesia ini rakyat membantu negara. Patut diacungi jempol. Keren, mantap Pak. Hidup Jokowi. Kata Prabowo kan gitu kan. Endasmu kata Prabowo kan. Entah endas siapa, mungkin endas Jokowi kan. Tak tahu saya itu. Jadi itu Pak, balik ke awal ya. Yang awal itu apa? Mesti berperilaku tertib. Sehatkan dulu kendaraannya. Yang mau pulang kampung, apa dulu, servis dulu, entah motor, entah mobilnya. Yang kedua, orangnya, pastikan yang berkendara itu tertib lalu lintas, tahu dia kalau ngantuk berhenti. Jadi ngantuk itu bukan minum kopi, salah. Ngantuk itu tidur. Ngantuk itu bukan cari kerating den, bukan. Waktu saya latihan nyetir di mana tuh, di bawah sana, kalau ngantuk ya obatnya tidur walau sejenak. Ini dipaksa sebentar lagi itulah yang membuat selama-lamanya tuh kan. Tadi ya coba kan sebentar lagi itu.
pastikan kendaraannya, pastikan juga fisik kita sehat, dan kita sudah paham rambu-rambu lalu lintas. Dan menjaga orang lain. Cara menjaga orang lain itu bagaimana? Di antaranya jangan lalai berkendara, hentikan berhandphone ketika berkendara, berbahaya, tak terhitung. Dan ini saya rasa sudah tak perlu diingatkan lagi, sama-sama pahamlah ya, bahwa itu bahagian yang harus dijaga. Termasuk di jalan kita itu kan ada bahagian tepi untuk bagi pejalan kaki, berikan hak mereka. Ini tidak kalau sekarang, apalagi sekarang kan semua habis jalan. Sama apa? Sama kendaraan roda 2. Berbahaya. Hati-hati. Bapak Ibu yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kemudian saya baca hadis. Hadis ini terkait dengan etika bagi orang yang nongkrong di tepi jalan. Ada rupanya sahabat Nabi zaman dulu tuh Pak, Bu, memang suka bersantai di tepi jalan, memang suka. Jadi budaya nongkrong-nongkrong itu sudah ada dari zaman Nabi. Cuman ada nongkrongnya di tepi jalan, ada nongkrongnya di dalam ruangan seperti di kafe, ini di tepi jalan. Ini hadis bersumber dari Abi Sa'id Al-Khudri. Kata Nabi, iyyakum wal julusa 'ala turuqa. Janganlah kalian duduk-duduk di pinggir jalan. Tidak baik duduk-duduk di pinggir jalan. Kata sahabat, faqalu ma lana buddun innama hiya majalisuna natahaddatsu fina. Sahabat mengatakan, kalau itu permintaanmu ya Rasulullah, sulit kami untuk meninggalkannya. Rupanya sahabat menolak. Tak bisa ya Rasulullah ditinggalkan duduk-duduk santai di tepi jalan. Inna mahya majalisuna, itu majelis kami. Rupanya ada majelis duduk di tepi jalan ya. Itu majelis kami, tempat santai kami. Natahaddatsu fiha, kami bercerita tuh. Bernostalgia masa lalu, ceritanya entah kemana-mana lah. Undang-undang TNI dibahasnya di situ kan, cerita dia apalah berubah pertama menjadi pertalite. Di situ juga dibahasnya Pak. Kok bisa lah di Kalimantan dipindahkan ibu kota, banjir, tak ada yang komen kan, kemarin banjir tuh kan ibu kota tuh kan. Jadi cerita orang tuh semua ada di situ tuh. Cerita banyaklah ceritanya. 2009 kita usung Anies Baswedan ajalah lagi kata dia. Tak bisa Prabowo. Ya, banyaklah cerita-cerita. Namanya cerita kan. Semua orang berhak bercerita. Tak bisa ditinggalkan ya Rasulullah. Oh kalau begitu kata Nabi. Faiza baitum illa al-majalisa fa'atut tariqa haqqaha. Kalau kalian tak bisa meninggalkannya, maka kalian jalanilah aturannya. Jalanilah hak-haknya, etikanya. Qalu wa ma haqqut tariq? Apa hak-hak berjalan itu? Apa hak-hak ketika kami duduk di tepi jalan itu wahai Rasulullah? Qala, Nabi bersabda, ghadul basar. Picingkan pandangan. Kalau nampak yang haram-haram, picingkan pandangan. Jadi kalau bapak-bapak berkendara nampak yang haram, gimana Pak? Hah? Dipicingkan itu gimana? Awak berkendara nih, pejamkan mata. Nabrak Pak kan? Berarti tak nyambung, gimana ceritanya? Bukan nak nyambung. Ini bagi yang duduk tuh kalau nampak di depan dia atau yang berkendara, dia yang duduk tuh memicingkan mata. Jangan yang berkendara tuh memicingkan mata. Belantak nanti udah banyak yang belantak kan gitu kan. Guru Az-Zuhra nih ditabrak lari Pak.
ada SD Az-Zuhra tuh Cipta Karya, pagi guru tuh terkenal paling lambat berkendara. Ustazah wali murid saya kelas 6 tuh. Pas mau masuk Az-Zuhra tuh datang dari sana mobil Avanza putih. Memang kurang ajar mobil, tabrak lari dia. Udah ditabraknya tercampak guru nih, ustazah nih, motornya keparet, dia jatuh keparet, kakinya patah, tangannya patah, baru dikeluarkan rumah sakit. Sekarang kesian mulai ya terbaring tak berdaya di rumah sakit. Yang tabrak lari ini mudah-mudahan husnul khotimah lah dia kan. Nah, iya, tapi tobat dia datang ini nabrak, yang ditabrak itu tak lagi punya ayah, tak punya emak, kan sedih gitu kan. Jadi itu termasuk adab, kalau kita nabrak orang berhentilah, tolonglah orang yang kita tabrak. Kadang namanya di kendaraan, kalau tidak pun kita menabrak, kadang kita ditabrak. Hati-hati kita, orang-orang tidak hati-hati, dia hati-hati, kita hati-hati. Takdir harus kita lewati seperti itu, tapi jangan kita tinggalkan. Hewan aja harus kita hormati, apalagi yang ditabrak itu manusia. 6:30, belum sampai 6:30, baru belum 2 minggu patah kaki perempuan ustazah. Nah, ini termasuk tidak beretika, tabrak lari itu. Jangan. Tidak ada yang ingin menabrak dan tidak ada yang ingin ditabrak. Hakikatnya kan seperti itu. Sedikit lagi Bapak Ibu sekalian. Cuman kadang ada anak-anak perempuan nih Pak, dia bajunya pendek berkendara tuh. Jadi dia berkendara, bagian belakangnya nampak. Bagian belakangnya nampak. Jadi tolong anak Bapak Ibu perempuan pakai baju panjang lah, tutup bagian belakang. Jadi ketika berkendara tertutup. Ini kadang terbuka tuh. Warna pink, warna apa kemarin nampak saya itu? Ada nampak saya. Saya pas naik motor, saya naik cepat, naik wirid nih kan, wirid zuhur. Serius, enggak bercanda saya dong. Cuman cemana, tak mungkin gini kita naik motor kan. Tolonglah. Anak-anak kita tuh sekolah, kalau jam sekolah pakaikan leggingnya. Pakai legging, pakai rok, nanti diangkatnya roknya nampak aurat dia. Dari rumah ke sekolah begitulah, dari rumah ke sekolah begitu juga. Jadi kita harus punya tanggung jawab juga. Jangan gara-gara kita, anak kita, keluarga kita, orang lain berdosa. Kaful aza, kalau di tengah jalan tuh nampak yang membahayakan, maka hilangkanlah. Berhenti sejenak, hilangkan. Atau kita nak nengok ada nenek-nenek tertatih-tatih dia nak lewat, nak nyebrang, berhenti kita dulu, buka kaca tuh, lewat nih. Ini kan urusan dunia nih kan, dahulukan orang lain. Al-isar, ini namanya isar, dahulukan orang lain. Bagus tuh, lewat nih, udah pas nenek tuh di depan kan, baru dipencet klakson tuh kuat-kuat, pelan-pelan melompat nenek tuh kan. Udah macam gitu ya. jangan buat seperti itu ya, enggak boleh. Jadi kalau urusan akhirat kita lebih utama. Jangan kasih orang saf depan, awak saf depan. Ini urusan akhirat. Jangan kayak gini juga. Apa? Awak saf depan, namanya sholat berjamaah. Kejar yang terdepan, ini 3 orang. Silakan. Salah tuh. Itu terbalik. Yang disuruh Nabi urusan akhirat kita ke depan. Tapi urusan dunia dahulukan orang lain. Ada kawan tersesat kamar mandi, kita tidak tersesat kali ya, udah duluan aja, tidak apa-apa. Kecuali awak sudah tersesat. Berkendara itu begitu. Kalau kita tengok orang ingin cepat, biarkan dia cepat. Doakan dia selamat, dia sampai ke tujuan. Wa amrun bil ma'ruf wa nahyun 'anil munkar. Nah, ini riwayatnya ya. Nampak kemungkaran di jalan itu cegah. Agak payah juga nih kan, tapi begitulah perintah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saja Pak Ibu sekalian, mudah-mudahan bermanfaat. Ini lebih beradab dimanapun, terutama di jalan raya, jangan kita membahayakan diri kita dan orang lain. Mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.